Sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dela Krisnasari, biasa dipanggil Dela. Saat ini saya fresh graduate dari Universitas Pajajaran dan asal saya dari Ponorogo, Jawa Timur, cuman saya berdomisili di Batam. Dan saat ini saya sedang pulang ke Ponorogo kebetulan. Saya izin bertanya kepada Bung Rocky. Sekarang public trust terhadap pemerintah belakang ini dinilai semakin menurun seiring munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak logis dan memberatkan masyarakat. Ketika publik menyampaikan kritik ataupun masukan terhadap pemerintah, sering direspon sebagai jokes atau lelucon yang kadang-kadang tidak logis juga untuk ditanggapi gitu. Bagaimana pandangan Bung Rocky terhadap bagaimana pandangan Bung Rocky mengenai hal tersebut dan kira-kira apakah ini mencerminkan kegagalan komunikasi yang terjadi antara pemerintah kepada masyarakat dan apakah ini mencerminkan krisis kepercayaan dan krisis komunikasi yang tidak ditanggapi oleh pemerintah sendiri? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bung Rocky bisa langsung direspon. Coba kita cari cara untuk menjawab satu soal yang bisa dijawab dengan bermacam sudut pandang. Soal trust. Tadi saya coba uraikan ya. Saya ada di Magetan, menerima pertanyaan itu sama dengan pertanyaan seseorang di Shanghai minggu lalu. Saya ketemu di Shanghai, tanya hal yang sama, mahasiswa juga. Sama dengan orang di Harvard, di Boston, 2 minggu lalu saya masih di situ. Sama dengan orang yang baru WA saya, dari Sydney, untuk menanyakan apa yang gagal sebetulnya di dalam upaya memahami watak komunikasi dari kekuasaan. Itu pertanyaan general. Maka mesti dijawab secara general juga. Nyari bahasa Arabnya kawaid fikihnya itu. Benar nggak bahasa Arabnya? Iya. Benar kan? Kawaid fikih artinya hukum universalnya apa? Sebelum ada hukum-hukum yang lebih teknis. Kawaid fikihnya apa? Kan saya tahu kalian belajar tentang fikih. Kita semua ini ulul albab. Komunikasi itu ada 2 teknik. Satu adalah mempromosikan barang. Yang kedua adalah minta konsumen untuk menilai barang itu. Kawaid fikihnya begitu. Hukum universalnya begitu. Sekarang dengan hukum itu coba kita nilai efektivitas komunikasi istana. Apakah istana mempromosikan presiden dengan cara public relation tadi? Cara pertama yaitu menjual barang itu, dipromosikan. Atau cara kedua, meminta publik mengevaluasi barang itu. Gimana kamu? Menurut kamu? Nangkap uraian saya. Oke, jadi ada beda antara public relation dan public opinion. Menurut kamu yang terjadi selama ini, istana memakai public relation atau public opinion? Public opinion. Kita ngobrol. Cek. Menurut saya saat ini yang terjadi antara masyarakat dan juga pemerintah sendiri adalah mungkin ada pandangan public opinion. Karena ada orang yang mungkin pro dengan pemerintah saat ini, ada juga yang merasa oh kebijakan ini bukan mewakili masyarakat itu sendiri. Bukan pertanyaan saya. Mode of communication dari istana, jenisnya public relation atau public opinion? Public relation. Ya.
Jadi istana berupaya untuk mempromosikan presiden terus-menerus. Itu sama dengan kerjaan tukang obat, jualan doang. Dengan kata lain, ada ketidakmampuan dari komunikator istana, mau Kodari, Hasan Nasbi, siapa lagi itu perempuan, segala macam. Nggak mampu untuk mengolah public opinion. Kan mestinya public opinion diolah sehingga mereka mampu untuk mengevaluasi presiden. Yang terjadi, public opinion diabaikan karena public relation yang hendak dipamerkan. Coba ada yang nulis disertasi soal itu tuh. Gua kasih A+. Simple. Tapi kita diputar-putar nanya hal yang itu maksud saya atau maksud kami. Kader PDIP itu harus terlatih secara metodologis untuk membaca persoalan. Itu yang penting. Itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Duel di kepala dulu, baru marah. Bung Karno membaca seluruh teori tentang kolonialisme dari Marx pindah ke Lenin. Cuman itu sebetulnya, karena setelah itu belum ada teori-teori baru. Lalu dia bikin kalkulasi di kepalanya, lalu dia hajar. Belanda itu di 30 Desember 1930 dengan judul pidato Indonesia menggugat. Kan begitu kan? Jadi kita menggugat itu karena kita berpikir bahwa dia punya masalah dengan cara berpikir tuh. Dapat poin itu ya? Oke. Saya lanjut ya sedikit. Opini itu diarahkan oleh power. Waktu kita berpikir, thinking, di belakang kita ada power. Bung Karno memahami bahwa pikiran-pikiran awal kemerdekaan masih dikendalikan oleh power yang dibentuk di universitas-universitas Eropa. Namanya modernity. Apa tuh isi dari modernity? Satu, rasionalitas. Dua, universitas. Tiga, market. Rasionalitas artinya semua institusi harus dihasilkan dengan ide birokrasi yang betul-betul tertib, ada order. Universitas artinya masuk di dalam perguruan tinggi ada kurikulum baku di situ. Market artinya semua proses sosial hanya boleh dianalisis berdasarkan prinsip benefit cost analysis. Itu semua produk modernitas. Tahun 30 Bung Karno membatalkan itu dengan menghadirkan prinsip Marhainisme. Kalau kita tanya Marhain itu dia ada di mana di universitas? Oh, dia nggak pernah sekolah, tapi dia belajar tentang penderitaan dari kehidupan realnya. Market boleh nggak market? Boleh aja market. Tapi market hanya boleh beroperasi di wilayah ekonomi, yaitu market ekonomi. Bung Karno tidak pernah melarang market ekonomi. Yang dihalangi Bung Karno adalah market itu dari market ekonomi berubah menjadi market society. Itu yang ditentang, karena market society ada eksploitasi. Silakan ekonomi tumbuh dengan rasionalitas pasar. Karena setiap orang sebagai individu, dia adalah homo economicus, dia mencari keuntungan. Ya, transaksi ekonomi boleh berbasis rasionalitas. Tapi kehidupan sosial tidak boleh diintervensi atau disusupi oleh prinsip-prinsip market ekonomi. Jadi market ekonomi tidak boleh menjadi market society. Sekarang jadi market society. Bagaimana menghentikan market ekonomi? Bikin koperasi. Emang ada cara lain? Koperasi menghalangi market ekonomi beroperasi menjadi market society. Udah benar yang dibuat oleh Prabowo. Yang salah tafsir tentang itu. Nggak ada yang paham. Itu namanya kritik. Jadi kalau ada kritik, koperasi nggak benar, terangkan dulu. Genealoginya apa? Koperasi untuk menghalangi market ekonomi masuk dalam market society. Penghalangannya namanya koperasi. Ada di konstitusi. Jadi kalau Anda marah secara akademis. Baru bermutu. Bayangin kalau saya menteri koperasi.
mahasiswa datang, saya terangin beginian, saya anggap mahasiswa itu bodoh semua dungu. Lalu saya dimarahin. Anda pro rejim. Bukan, saya pro berpikir, itu masalahnya. Jadi banyak orang marah, tapi begitu diajak berdebat secara akademis, buntu. Karena kekurangan pikiran. Marxisme itu dimaksudkan supaya kita taat pada jalan berpikir. Yang dieksploitasi adalah proletar. Tapi kata Bung Karno tidak. Di Indonesia ada semacam local wisdom. Saya masih bisa berbagi sedikit kekayaan saya. Kalau terjadi krisis sosial, saya akan urus ponakan saya. Ada prinsip antropologi namanya extended family. Apalagi di Padang. Hal yang nggak pernah dipikirkan oleh Marx. Nggak pernah dipikirkan oleh Lenin. Karena konstruksi, formasi sosial kita beda. Karena itu ditemukan ide tentang Marxisme. Dia tidak miskin, dia punya alat produksi. Tapi dia dikonstruksikan sebagai orang miskin, sehingga mentalnya dijatuhkan. Anda tuh wong cilik. Lalu kita bangga disebut wong cilik. Padahal kata wong cilik itu penghinaan. PDIP berupaya buat mengembalikan prinsip wong cilik itu bukan dalam rangka penghinaan, tapi seorang marhaen sebagai wong cilik yang keinginan dia untuk berproduksi terhalang oleh sistem. Bisa nggak wong cilik itu jadi rakyat? Wong cilik bukan rakyat kan? Karena status dia itu tidak dihargai di dalam proses berwarga negara. Maka dia mesti jadi rakyat dulu. Kapan wong cilik jadi rakyat? Ketika dia mengikuti prinsip pemberontakan yang dicontohkan oleh revolusi Prancis. Kita baru mengerti rakyat itu setelah revolusi Prancis. Kenapa? Karena rakyatlah yang menggantung pemimpinnya, memotong kepalanya. Ketika satu pagi, di tahun 1789, ada seorang wong cilik nenteng kepala Raja Louis XVI. Orang kaget, kok bisa wong cilik nenteng kepala Raja Louis XVI? Padahal Raja Louis XVI bilang bahwa l'état c'est moi, aku adalah negara. Mahkotaku dipasangkan oleh Tuhan. Maka tidak ada yang bisa mencopot kepalaku, mahkotaku. Lalu si wong cilik bilang, coba kita coba. Taruh kepalanya di bawah pisau gilotin. 3 detik. Pek. Bukan cuma mahkotanya jatuh dari kepalanya jatuh dari badannya. Baru kita mengerti, oh itu suara rakyat. Dari situ muncul prinsip Vox Populi Vox Dei. Artinya suara Tuhan adalah suara rakyat. Benar? Salah. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang diputuskan rakyat pasti disetujui Tuhan. Begitu cara lihatnya. Jadi kita mengerti apa itu rakyat, people, ketika ada peristiwa kualitatif yang namanya revolusi. Istilah rakyat baru dikenal setelah ada revolusi. Setelah rakyat membuktikan bahwa kepala raja itu tidak diberikan oleh langit, tapi diberikan oleh rakyat. Karena itu rakyat berhak memenggal kepalanya. Supaya kepala itu tidak lagi pongah. Jadi teman-teman, kita ingin bercakap-cakap di dalam kedalaman persoalan. Yang saya tangkap sekarang itu, kedangkalan itu ada di anggota DPR, ada di kabinet, ada di Gensi, ada di BEM, ada di OKP. Kan kita mau bongkar itu. Bung Karno mengajarkan cara membongkar persoalan melalui logika. Satu waktu Hari Angkatan Bersenjata, Bung Karno berdiri di podium, di belakangnya itu berjajar 7 kepala angkatan. Angkatan Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Dia bilang begini, ini adalah hari Angkatan Bersenjata. Yang bersenjata ada di belakang saya. Dia bilang begini, hai kalian, para panglima yang memegang senjata. Kalian adalah alatnya negara. Negara alatnya revolusi. Karena itu kalian adalah alatnya alat. Direndahkan. Tapi dengan logika yang kuat. Begitu cara Bung Karno mengajarkan logika. Silogismenya jelas.
Tentara adalah alat negara, benar nggak? Benar. Negara ada alatnya rakyat, benar nggak? Benar. Rakyat alatnya revolusi, benar. Jadi tentara alatnya alat. Anda ucapkan sekarang, coba. Jadi semua hal yang disebut tadi sebagai gejala desoekarnoisasi, kita batalkan itu karena Soekarno mengajarkan logika, bukan sekedar retorika yang pidato berapi-api. Di dalam semua pidato Bung Karno ada logikanya. Nah, mempelajari Bung Karno, mempelajari retorika dan logikanya. Bukan sekedar merdeka, mana dadamu, ini dadaku. Tapi di dalamnya ada jalan pikiran, kenapa disebut dada, kenapa nggak disebut dengkul. Karena ada yang menyala di dada. Sementara ada yang mengaku-ngaku sebagai kader Bung Karno, otaknya itu turun dan ditampung di dengkul. Jadi kita mesti fair dalam urusan beginian, supaya saya ingin kader PDIP itu datang dengan kecerdasan. Nah, kemampuan itu harus dilatih. Ada sekolah Megawati Institute, saya mengajar di situ, Angga mengajar di situ. Tapi di Magetan juga mesti dibikin sekolah itu. Supaya gairah dari Magetan bisa diupload ke tingkat nasional. Magetan artinya marhain gregetan. Marhain menuntut lebih dari sekedar retorika. Jadi buku itu adalah upaya kita untuk membekali teman-teman supaya greget saudara itu tidak ditumpangi oleh potensi fasis. Itu yang disebut disiplin partai. Disiplin partai ada hierarki komando, tetapi kader harus mampu untuk membaca keadaan. Karena apa yang ada di Magetan bisa beda dengan apa yang ada di Medan, bisa beda apa yang ada di Papua. Tapi satu waktu sejarah akan mengumpulkan keresahan itu dan diledakkan di dalam bentuk tuntutan yang lebih revolusioner. Setelah revolusi selalu ada pertanyaan, mau diisi dengan apa? Sama seperti revolusi Prancis. Setelah revolusi terjadi pembantaian justru oleh mereka yang menang revolusi itu. Nah sekarang kita coba bayangkan 2029 mau diisi dengan apa? Sebelum 2009 ada Oktober, yaitu 2 tahun Presiden Prabowo memerintah. Apakah Presiden Prabowo akan bikin radical break? Karena 2 tahun cukup untuk ditagih. Kalau sekarang kita tagih, Presiden akan bilang, saya masih punya transaksi dengan partai-partai. Ada janji politik di antara mereka. Tapi kalau udah 2 tahun, artinya separuh dari tahun politik udah selesai dong. Maka Presiden mesti secara otentik menerangkan, yang saya maksud dengan koperasi ini. Berarti, yang menghalangi koperasi tidak mengerti Undang-Undang Dasar. Yang saya maksud dengan MBG adalah ini. Yang menghalangi MBG tidak mengerti Undang-Undang Dasar. Dia mesti terangkan hubungan antara program sosialnya dengan konstitusi. Itu yang bisa kita tagih. Jadi sekali lagi, pergunakan buku itu sebagai tuntunan ideologi sekaligus metodologi itu. Hanya dengan itu kita bisa katakan satu waktu bahwa kader PDIP menumbuhkan harapan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Makasih.